Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sayang, makan ya, Mama suapin. Tawar Mama Naura, namun gadis itu masih menggelengkan kepalanya. Tapi Kara belum lapar, Mah. Cicit gadis itu begitu lirih. Sayang, kamu kenapa? Ada yang kamu pikirkan? Cerita sama Mama. Ucap Mama Naura langsung menggenggam tangan Bintang dengan lembut. Meskipun Naura tidak begitu dekat dengan putrinya, namun ia tahu dan memiliki feeling yang cukup kuat dengan apa yang sedang dirasakan oleh putrinya. Seperti sekarang ini, sejak kepulangan Bintang dari rumah sakit, putrinya selalu murung dan menyendiri. Ia selalu menolak untuk dijenguk oleh siapapun, termasuk oleh angkasa sekalipun. Ya, sepulang dari rumah sakit, Bintang memutuskan untuk ikut pulang ke rumah keluarga Nolan karena Bintang ingin menghindari angkasa. Maka dari itu, ia menolak dijenguk oleh siapapun. "Raka kemana, Mah?" tanya Bintang pelan, karena sejak dirinya pulang dari rumah sakit, ia belum bertemu lagi dengan Raka. Laki-laki itu hanya menjenguknya sekali saat dirinya baru sadar dari koma, dan hingga kini ia belum lagi datang untuk menemuinya. Padahal tujuannya memilih untuk pulang ke rumah keluarga Nolan agar dirinya tidak kesepian dan bisa memiliki teman. Mama juga tidak tahu, mungkin di apartemen atau mungkin di rumah Riana. "Kenapa sayang?" kata Mama Naura balik bertanya. "Riana, itu berarti saat ini Raka berada di rumah Bima. Benarkah?" tanya Bintang pada dirinya sendiri. Bima, dirinya sangat merindukan sosok itu. Entahlah, dirinya masih berada di ambang dilema akan perasaannya yang masih belum pasti akan menetap kepada siapa. Bintang nyaman dengan angkasa, ia menyukai adiknya itu. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia juga sangat tersiksa jika harus mengakhiri hubungannya dengan Bima. Entah apa yang dimau oleh hatinya, ia ingin memiliki kedua laki-laki itu. "Mah, apakah Raka tidak pernah pulang kemari?" "Biasanya 1 minggu sekali, Raka akan mengajak Riana untuk menginap di sini. Tapi ini sudah hampir 1 bulanan. Mungkin Riana juga belum datang kemari," jawab Mama Naura sedikit menghela nafasnya berat. "Kenapa, Mah?" tanya Bintang mengerutkan dahinya. "Kandungan Riana sedikit lemas sayang, jadi dia harus bed rest," jawab Mama Naura sedih. Ya, bagaimana ia tidak sedih saat mengetahui bahwa menantu dan ketiga cucunya kurang sehat. Bahkan sudah hampir 1 bulan ini Riana harus berada di tempat tidur. Dan yang lebih membuat wanita itu sedih, hingga saat ini ia belum bisa menjenguk menantunya karena ia masih sibuk untuk mengurus Kara. "Bed rest? Riana hamil?" pekik Bintang terkejut. "Iya sayang, dan kamu tahu mereka akan memiliki 3 bayi sekaligus," balas Mama Naura tersenyum hingga membuat Bintang semakin tak bisa berkata-kata. "Benarkah Riana hamil? 3 bayi sekaligus? Bagaimana bisa?" batin Bintang bingung. Mengingat kini usia Riana sama dengannya dan mereka masih sangat muda. Hamil tunggal saja bahaya, apalagi kembar 3 sekaligus. Glek. Bintang langsung menelan salivanya dengan begitu sulit membayangkan Riana yang hamil dengan perut besar berisi 3 bayi sekaligus. Ingin rasanya Bintang menemui Riana, namun keadaannya tidak memungkinkan. Ia masih belum bisa berjalan dan Riana pun masih harus bed rest. Mungkin dirinya harus mengurungkan niatnya menunda untuk memberitahu statusnya dan Raka kepada Riana sampai saat kakinya sudah pulih nanti.
Selamat pagi Tante Naura, calon mamanya Asa, ucap seorang anak remaja saat bertamu pagi-pagi sekali di rumah keluarga Nolan. Astaga, Angkasa, kamu kenapa bisa di sini jam segini? Tanya Tante Naura sedikit terkejut dengan kedatangan Angkasa, adik angkat dari putrinya yang mungkin sebentar lagi akan menjadi menantunya. Tadi Asa naik motor, Tante, jadinya cepat sampai sini, jawab Asa dengan polos. Naura langsung menepuk keningnya. Ternyata benar bahwa Angkasa hampir mirip 11-12 dengan putranya Raka. Yang dimaksud oleh Naura mengapa sudah berada di sana, pasalnya kini jam baru menunjuk angka 5:30 pagi. Dirinya baru saja selesai mandi dan baru akan membuatkan sarapan untuk keluarganya. Namun tiba-tiba Angkasa sudah datang bertamu sepagi itu. Tante, Asa mau ketemu Kak Bintang, ucap Angkasa dengan memasang wajah polosnya menatap calon ibu mertuanya. Sepertinya dia masih tidur, kamu langsung aja ke kamar dia. Barusan Tante dari sana dan pintunya nggak dikunci kok, ujar Tante Naura yang memberikan lampu hijau untuk Angkasa. Seketika membuat mata anak remaja itu langsung berbinar. Terima kasih Tante, Asa akan langsung meluncur, ucap Angkasa dengan cepat langsung berjalan sedikit berlari menuju kamar Bintang yang berada di lantai 2. Angkasa sudah pernah datang saat mengantarkan Bintang waktu itu, makanya ia sudah tahu di mana letak kamar gadis pujaan hatinya. Ceklek! Angkasa langsung membuka pintu kamar Bintang dengan sangat hati-hati. Langkahnya sangat pelan, namun pasti ia mendekati ranjang tempat tidur Bintang. Lupa belum kunci pintu. Nanti ada tuyul gak diundang yang masuk. Bahaya, gumam Angkasa pelan, lalu kembali berjalan ke arah pintu untuk menguncinya. Tuyul yang dimaksud oleh Angkasa adalah Arga, calon adik iparnya. Anak satu itu ternyata sangat rusuh dan suka menggodanya. Makanya Angkasa sedikit kurang suka karena Arga terlalu banyak bicara alias cerewet menurutnya. Tanpa ia sadari bahwa sebenarnya itu juga sifatnya sendiri. Sayang, panggil Angkasa pelan seraya mencolak-colek hidung Bintang yang masih terpejam. Sayang, bangun dong. Aku kangen banget tahu sama kamu, gumam Angkasa lirih. Lalu ia ikut merebahkan badan di samping Bintang dan memeluknya. Sementara itu, Bintang yang merasa ada yang mengusiknya membuat tidurnya sedikit terganggu. Ia mulai membuka matanya pelan, hingga saat ia menemukan wajah Angkasa tepat di depan wajahnya, seketika ia langsung membola dengan sempurna. Asa, pekik Bintang langsung beringsut bangun mengubah posisi menjadi duduk. Ngapain lo di sini? Dan gimana lo bisa masuk? Ini gue di kamar gue di rumah mama. Kena Omelan Bintang langsung terhenti saat dengan tiba-tiba Angkasa membungkam bibir itu dengan bibirnya. Angkasa mencium bibir yang sudah sangat ia rindukan itu dengan penuh cinta, melumat dengan penuh dalam, menyesap dan juga menghisap, hingga membuat gadis itu melengguh karenanya. Kangen banget, Bi, bisik Angkasa dengan nafas terengah saat sudah melepaskan ciuman itu. Angkasa langsung melingkarkan kedua tangan Bintang di lehernya. Lalu ia menindih tubuh Bintang dengan sangat hati-hati, membuat gadis itu hanya bisa pasrah. Jangan begini, Sah, ucap Bintang memejamkan matanya erat. Saat lagi-lagi Angkasa mencium dan menjelajahi area bibir dan leher jenjangnya. Kamu jahat, Bi, kamu menghindari aku, balas Angkasa dan semakin intens memberikan pelajaran kenikmatan kepada gadis yang dicintainya.